Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. 1. Regia mentraktir teman-temannya makan siang dengan lauk daging ayam. Jika ia memesan paha, maka bagian yang mereka makan adalah A. Otot, B. Esteon, C. Osteosit, D. Osteoblas. Yuk, yang mana? Iya, yang A. Masyarakat biasa menyebut daging, padahal yang disebut daging adalah serabut-serabut otot yang tersusun menjadi satu. Osteon itu tulang sejati, osteosit itu sel tulang sejati, osteoblast sel induk pembentuk osteosit. Nomor 2. Delonix melakukan percobaan di rumahnya. Ia merendam tulang paha ayam di dalam gelas berisi air cuka. Setelah 3 hari, ia mengambil tulang tersebut dari dalam gelas dan mengamatinya. Ternyata tulang berubah menjadi sangat lentur dan dapat dibengkokkan dengan mudah. Hal ini disebabkan karena A. Lemak dan protein yang dikandung tulang telah larut. B. Senyawa kalsium yang dikandung tulang mengalami pelarutan. C. Rantai protein penyusun tulang mengalami denaturasi. D. Air yang terkandung dalam asam cuka menyebabkan pembusukan tulang. Yuk, yang mana? Ya, yang B. Di dalam tulang itu ada kalsium, Ca, berbentuk senyawa kalsium karbonat. Senyawa ini akan bereaksi dengan asam cuka CH3COOH menjadi air H2O dan karbon dioksida CO2 dalam bentuk gas. Tampak gelembung-gelembung gas di dalam larutan. Kalsium karbonat akan keluar dari dalam sel larut dan mengendap. Begini rumusan kimiawinya. Jadi jawabannya yang B ya. Senyawa kalsium yang dikandung tulang mengalami pelarutan. Oke, selanjutnya nomor 3. Jika seseorang ketika menekuk dan menggertakkan ruas jari tangan sehingga terdengar bunyi krek, maka yang terjadi adalah A. Selaput periosteum sendi sobek. B. Tendon terlilit sendi. C. Pergesekan kedua ujung tulang rawan. D. Terlepasnya gas dari cairan sinovial. Nah, ini ada bunyi krek, ini berarti ada udara itu atau gas. Nah, ini. Jadi yang jawaban yang benar adalah D. Terlepasnya gas dari cairan sinovial. Persendian memiliki selaput sendi atau membran sinovial yang menghasilkan minyak sinovial. Cairan ini berfungsi sebagai pelumas sehingga gesekannya halus dan tidak menimbulkan rasa nyeri. Minyak sinovial juga mengandung berbagai jenis nutrisi dan campuran gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Ketika kita berusaha membunyikan jari ruas-ruas ini kemudian tertarik hingga melebarkan kapsul, akibatnya terjadi
terjadi pengurangan tenaga dalam kapsul sehingga keluar gas dari cairan untuk menyeimbangkan serta mengisi ruang kosong. Kumpulan gas inilah yang menimbulkan bunyi krek saat membunyikan ruas jari. Setelah itu dibutuhkan sekitar 30 menit gas-gas tersebut mulai larut kembali bersama cairan sinovial. Inilah alasan mengapa kita harus menunggu beberapa saat jika ingin membunyikan kembali ruas jari. Jadi setelah dikrek itu tidak bisa bunyi lagi. Butuh waktu sekitar 30 menit ya. Jadi yang D. Betul ya yang D. Ini sekarang nomor 4. Perhatikan gambar kelainan tulang belakang di bawah ini. Secara berurutan, gambar dari kiri ke kanan menunjukkan A. Lordosis, kifosis, skoliosis, B. Skoliosis, lordosis, kifosis, C. Kifosis, lordosis, skoliosis, D. Kifosis, skoliosis, lordosis. Nah, ini soal yang paling sering keluar di pelajaran-pelajaran IPA ya. Nah, ini skoliosis, yang ini itu lordosis, yang ini kifosis. Berarti yang B ya. Ini skoliosis, ini lordosis, ini kifosis. Nah, ini yang perlu dibayangkan gambarnya agar hafal, agar paham. Skoliosis itu bentuknya bagaimana? Dilihat bentuknya saja, melengkung-melengkungnya. Oh begini, begini lordosis. Kalau melengkung begini kifosis. Kalau melengkung di punuknya ini ya lordosis. Melengkung ke kanan atau ke kiri skoliosis. Nah, pembahasannya sama ya. Dari gambar kiri ke kanan urutannya skoliosis, lordosis, kifosis. Oke, sekarang nomor 5. Perbedaan otot polos dengan otot lurik adalah A. Otot polos memiliki cabang. Bukan. B. Otot polos memiliki respon cepat terhadap rangsang. Bukan, ini lambat. C. Otot polos menempel kuat pada tulang. Oh, ini tidak menempel pada rangka. Ini adalah otot lurik ya. D. Otot polos bekerja secara tidak disadari oleh manusia. Ini benar. Otot polos itu berada di organ-organ dalam seperti lambung. Pokoknya dia di organ-organ dalam dan sifatnya otomatis. Kerjanya juga pelan. Jadi ya D. Ya, otot polos tidak memiliki percabangan. Respon lambat terhadap rangsangan, berada di organ tubuh bagian dalam dan bekerja secara tidak sadar, dari bekerja otomatis ya. Yang D. Agar lebih paham, perhatikan tabel ini. Bisa teman-teman screenshot ya untuk membedakan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, tempatnya otot lurik itu di rangka, jadi ya seperti otot-otot kita itu ya, dia otot gerak. Terus otot polos ya itu berada di organ dalam, lambung, usus, dan sebagainya, juga pada kandung kemih, pembuluh darah. Otot jantung ya berada di jantung. Bentuk serabutnya ini memanjang silindris, ujung tumpul ini otot lurik. Otot polos itu bentuk serabutnya memanjang, berbentuk gelendong, ujung lancip. Otot jantung bentuk serabutnya memanjang, silindris, serabut atau sel bercabang dan menyatu ya. Jadi yang bercabang itu otot jantung tadi ya. Jumlah nukleus tiap serabut sel banyak. Kalau otot lurik itu banyak ya, jadi banyak hitam-hitamnya gitu ya. Ada nukleusnya banyak. Kalau otot polos 1, otot jantung juga 1. Letak nukleusnya tepi perifer. Kalau otot polos tengah, otot jantung tengah. Jadi hampir mirip ya otot jantung sama otot polos ini. Garis melintang ada, otot polos tak ada, otot jantung ada. Kecepatan kontraksi berkerut ini paling cepat ya, ini lambat memang, ini sedang. Kemampuan tetap kontraksi sebentar, otot lurik sebentar, otot polos lama, otot jantung sedang.
Tipe kontrol, otot lurik itu menuruti kemauan, otot polos tidak, otot jantung juga tidak. Dia bekerja otomatis tanpa disadari. Ya, silakan ini di screenshot untuk bahan hafalan, bahan pemahaman. Soal selanjutnya, Ella meneteskan larutan iodin yang sering digunakan untuk mengobati luka baru ke makanan yang ia bawa. Ternyata warna makanan tersebut berubah dari putih menjadi biru tua. Hal ini menunjukkan bahwa makanan tersebut banyak mengandung ya pakai iodin ya, betadin, iodium ya, untuk mengobati luka. Ini berarti apa? Ya, amilum yang B. Nah, larutan iodin atau lugol, nama lainnya adalah lugol, dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya kandungan amilum di dalam makanan. Suatu makanan mengandung amilum jika ditetesi dengan larutan iodin atau lugol akan menghasilkan warna ungu, biru tua sampai kehitaman. Jadi yang B. Perhatikan juga tabel berikutnya, lugol atau iodin ya. Iodin ya, bukan betadin sih, ada lagi yang lain. Kalau betadin untuk vitamin ya, iodin beda lagi ternyata. Maaf, lugol ini untuk menguji karbohidrat, dalamnya ada amilum, yaitu biru gelap warnanya. Benedit yaitu Fehling AB, warnanya oranye atau jingga, itu untuk menguji glukosa. Biuret, natrium dioksida itu, dan CuSO4 atau kupri sulfat itu warna indikatornya ungu untuk menguji protein. Nah, etanol atau kertas minyak endapan, ini indikatornya ada endapan, kertas minyak jadi transparan. Ini kandungan zatnya lemak, atau bisa menggunakan kertas buram. Jadi kalau dioleskan di kertas itu, kertasnya jadi transparan, itu mengandung lemak. Nah, bila dioleskan betadin, uji makanan itu kalau dioleskan betadin kan warnanya yang berubah. Warnanya kalau diuji misalnya amilum ini ya, kalau makanan itu mengandung amilum, itu dikasih iodin jadi biru gelap. Nah, kemudian kita tetesi lagi dengan betadin. Kalau kembali ke warna awal, maka itu mengandung vitamin. Jadi saya ulang lagi, bila makanan yang mengandung amilum ini diuji coba apakah benar mengandung amilum, menggunakan lugol atau iodin dan berubah jadi biru gelap warnanya. Terus bila ditetesi dengan betadin, kalau kembali ke warna awal, maka itu tandanya mengandung vitamin. Selanjutnya, perhatikan data hasil percobaan berikut ini. Nah, nomor 1, 2, 3, 4 ini ada tabelnya. Bahannya lah, ini ada larutan glukosa. Warna ini setelah ditetesi Benedict ya, warnanya ini mula-mula terus setelah dipanaskan. Kan mula-mula jadi biru, terus dipanaskan jadi oranye. Ini terus yang kedua, ada larutan asid di tumbuk halus. Mula-mula setelah ditetesi Benedict ya, mula-mula itu biru, setelah dipanaskan ya, itu biru kembali. Nah, terus yang ketiga, larutan nasi dikunyah, itu berarti mengandung ludah ya, dikunyah. Mula-mula menjadi biru, setelah dipanaskan berubah menjadi oranye atau jingga ya. 4, larutan ludah, ini mula-mula ya, ditetesi dengan Benedict jadi biru, lalu dipanaskan kembali. Setelah dipanaskan, kembali. Setelah dipanaskan itu menjadi biru juga. Ini tandanya apa? Kesimpulan data di atas, berdasarkan data di atas, kesimpulannya adalah A. Reagen Benedict dapat mengubah ludah menjadi gula glukosa. B. Reagen Benedict dapat mengubah amilum dalam nasi menjadi gula glukosa. C. Ludah dapat mengubah amilum dalam nasi menjadi gula glukosa.
D. Nasi yang ditumbuk dapat berubah menjadi gula glukosa. Ini sebenarnya percobaan apa sih ini? Ini adalah percobaan untuk membuktikan konsep yang C. Konsep bahwa ludah dapat mengubah amilum dalam nasi menjadi gula glukosa. Jadi cukup fokuskan pada ini dan ini, bagian ini dan ini. Nah, bila nasi dikunyahkan mengandung, ada ludahnya ya, dikunangnya. Kalau ditolesi Benedict terus dipanaskan, mula-mula jadi biru, kemudian oranye ya setelah dipanaskan. Nah, larutan ludah sendiri kalau diolesi Benedict, kalau ditetesi Benedict pendolesi ya, mula-mula jadi biru, setelah dipanaskan tetap biru. Nah, seperti ini ya. Terus kita cocokkan dengan tabel nomor 1 dan kedua, oranye, biru. Nah, ini pokoknya intinya percobaan seperti ini itu adalah membuktikan konsep bahwa ludah dapat mengubah amilum dalam nasi menjadi gula glukosa. Nah, lebih jelasnya kita baca ini. Larutan atau reagen Benedict digunakan untuk menguji kandungan glukosa dalam makanan, bukan untuk mengubah nutrisi dalam makanan ya. Bukan mengubah ya. Pada percobaan ke-1, larutan glukosa yang berwarna biru setelah direaksikan dengan Benedict akan menghasilkan warna oranye seperti endapan merah bata. Perubahan warna ini menunjukkan hasil uji positif. Pada percobaan kedua tidak menunjukkan perubahan warna. Hal ini disebabkan karena kandungan karbohidrat dalam nasi bukan dalam bentuk glukosa, melainkan amilum atau pati. Sehingga kita diuji menggunakan Benedict menunjukkan hasil negatif. Pada percobaan ketiga tampak hasil positif. Hal ini disebabkan karena ludah mengandung enzim amilase, ya, ubah amilum menjadi glukosa atau maltosa atau glukosa. Enzim amilase itu mengubah amilum menjadi glukosa, yang mampu mengubah amilum menjadi maltosa atau glukosa. Pada percobaan keempat menunjukkan hasil negatif, warna tidak berubah. Hal ini disebabkan karena larutan air ludah tidak mengandung glukosa. Jadi pemahamannya seperti itu. Yang ke-8, alat pencernaan yang menghasilkan asam klorida HCl adalah A. Lambung, B. Kerongkongan, C. usus hati, D. hati. Nah, gampangnya apa sih ini? Konsepnya kalau kelebihan asam klorida ini asam lambung, berarti ini berada di lambung. Itu saja ingatnya ya. Asam klorida atau hidrogen klorida HCl dihasilkan oleh organ lambung ventrikulus sehingga sering disebut asam lambung. Tuh kan. Fungsi dari HCl adalah untuk membantu mempercepat pemecahan makanan, mengaktifkan enzim pepsinogen yang menjadi pepsin dan membunuh mikroorganisme penyebab penyakit yang ikut masuk ke dalam saluran pencernaan melalui makanan. Jadi asam lambung itu juga penting. Kalau berlebihan jadi penyakit asam lambung. Oke, yang nomor 9. Hubungan yang benar antara enzim dengan organ pencernaan yang menghasilkannya adalah A. Renin pankreas, B. lipase hati, C. pepsin lambung, D. HCl pankreas. Ya, seperti soal yang sebelumnya, pepsin itu ada di lambung, ini berarti yang benar. Renin ini juga di lambung. Oke, lebih jelasnya kita buka pembahasannya. Ya, renin dihasilkan oleh lambung, lipase dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Itu ada enzim amilase, lipase, terus tripsin itu di pankreas. Pepsin dihasilkan oleh lambung. HCl juga dihasilkan oleh lambung. Jadi ini dipahami ya. Enzim-enzim yang ada di pankreas itu apa saja, kalian cari bahannya apa saja. Di lambung itu sudah dibahas di pembahasan ini. Pankreas itu enzimnya amilase, ya, lipase,
terus tripsin. Ini jadi tinggal hatinya, kalian cari hati itu apa, enzimnya apakah ada apa saja gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 10. Hubungan berikut ini yang menunjukkan sebuah senyawa dan fungsinya adalah A. Tripsin menguraikan amilo menjadi maltosa, bukan, ini amilase. Lipase mengurai lemak menjadi asam lemak dan gliserol, ini benar. Pepsinogen mengubah protein, bukan, ini mengubah protein menjadi pepton, ini mestinya. HCl mengaktifkan asam amino, bukan mengaktifkan apa? Pepsinogen sebenarnya, ini mengaktifkan ini HCl itu. Jadi yang benar adalah yang B. Ya, agar paham kita buka ya. Ini dihafalkan atau dipahami saja. Tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Jadi ini tadi protein dan asam amino, bukan ya. Lipase ya betul yang B. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pepsinogen merupakan bentuk inaktif dari pepsin oleh asam lambung. Ya, diaktifkan oleh asam lambung. Ini sebenarnya mengaktifkan pepsinogen. Ini itu mestinya mengaktifkan pepsinogen. Oleh asam lambung atau HCl, pepsinogen diaktifkan ya, menjadi pepsin yang mampu mencerna protein menjadi pepton. Jadi yang benar senyawa dan fungsinya itu yang B. Oke, nomor 11. Perhatikan gambar lidah manusia berikut ini. Bagian lidah yang peka pada saat mencicipi jeruk nipis ditunjukkan oleh nomor. Jadi apa ini jeruk nipis itu? Asam ya. Asam. Nah, asam ini yang mana? Ya, ini yang di sini itu nomor 2, 1 ini 1, ini pangkal sini 4. Yang mana? Dihafalkan ya nanti ya. Yang B. Nah, ini di permukaan lidah terdapat kuncup-kuncup saraf untuk mengecap rasa ya. Nomor 1 itu untuk manis. Nomor 2 pengecap rasa masam ya. Ini betul kan? Asam atau masam, rasa masam. Nomor 3 pengecap rasa asin. Di sini asin. Dibayangkan gambarnya ini terus kita hafalkan. Nomor 4 untuk pahit. Jadi dilihat panahnya. Oke, lanjut soal nomor 12. Perhatikan gambar organ pencernaan di samping. Pada bagian P berlangsung P. Nah, ini berarti apa ini? Ini usus besar ya. Ini usus besar, ini usus kecil, usus halus. Ya, ini usus besar. Ya. Jadi apa? A. Sekresi enzim protease, bukan ya. B. Pencernaan yang dibantu oleh Escherichia coli ya. Di sini ada pembusukan dibantu oleh bakteri Escherichia coli ya. Itu yang benar ya. Ini B sudah benar. C. Pembentukan zat antibodi, sangat tidak sekali ya. D. Sangat bukan sekali ya. Jadi D. Reabsorpsi sari-sari makanan, juga bukan. Dan penyerapan kembali, reabsorpsi itu. Oke, untuk jelasnya kita baca pembahasannya. Organ B adalah usus besar, benar kan? Kolon atau nama lainnya. Di dalam saluran ini terjadi proses penyerapan air dan pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. B ini berarti apa ya? Enzim apa? Kalau simbiosis mutualisme, saling menguntungkan.
Jadi Escherichia coli itu juga memperoleh makanan, untuk memperoleh makanan atau nutrisi itu ya di dalam usus manusia. Nah, usus manusia sendiri juga memperoleh manfaat dibantu oleh Escherichia coli untuk membusukkan makanan. Jadi simbiosis mutualisme. Mohon di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.